Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen, produksi TVRI Papua Barat. Media pemersatu bangsa, tema yang akan saya sampaikan adalah Allah sumber hikmat dan kekuatan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus, Roh Kudus, karena hari ini Engkau boleh mengizinkan hamba membagi firman Tuhan melalui Mimbar Agama Kristen, produksi TVRI Papua Barat saat ini. Sebagai manusia yang terbatas dalam pengetahuan, kami minta hikmat dari Tuhan memimpin kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dan layakan serta kuduskanlah kami untuk menyampaikan firman-Mu di hari ini. Amin. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang tema kita, mari kita saksikan bersama kidung pujian berikut ini. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sadwana Seira Yesus ya warawa ya ni rohea ya sadwana di Seira Yesus nenwani we waya ni no beni
yo yaniwe noko nuniwe miyaniwe mobemo nenwaniwe wayani no benyo nenwani sarako damayani nana Yesus yonai wai wai wenyo bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. nana yo yaniwe noko nuniwe miyaniwe mobemo nenwaniwe wayani no benyo nenwani sarako damayani nana Yesus yonai wai wai wenyo hanya Yesus jawaban hidupku. Pembacaan firman untuk kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Namun saya akan membacakan sebagian dari ayat ini dalam Daniel pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dengan tema mimpi Nebukadnezar. Ayatnya yang ke-13. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, Daniel dan teman-temannya pun dicari untuk dibunuh. Lalu dengan cerdik dan bijaksana Daniel berkata kepada Ariok, kepala pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Ariok, pejabat kerajaan itu, mengapa Tita yang begitu keras dikeluarkan oleh raja? Ariok pun menjelaskan alasannya kepada Daniel. Daniel menghadap raja dan meminta supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna mimpi itu kepada raja. Kemudian Daniel pulang dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Asaria, teman-temannya, supaya mereka memohon kemurahan hati Allah sementara semesta langit mengenal rahasia itu, agar Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana lain di Babel. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel pun memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang terdalam dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, dengan memberitahukan kepada kami persoalan raja. Sebab itu Daniel pergi kepada Ariok yang ditegaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Ia pergi serta berkata kepadanya, jangan kau lenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Bawalah aku menghadap raja, dan aku akan memberitakan kepada raja makna mimpi itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
pemirsa TVRI Papua Barat yang mendengarkan siaran Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Tema yang akan menjadi perenungan kita adalah Allah sumber hikmat dan kekuatan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Allah sumber hikmat dan kekuatan, maka pasti kita bertanya, apa itu hikmat? Hikmat itu berasal dari Allah. Itu sebabnya dikatakan Allah sumber hikmat dan kekuatan. Orang pintar tapi belum tentu dia berhikmat. Karena hikmat itu adalah pemberian dari Allah. Anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang yang mengandalkannya. Mengapa? Karena Mazmur 111 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kalau kita tidak takut akan Allah, maka kita tidak bisa memperoleh hikmat itu. Kita tidak bisa memiliki hikmat itu. Dan ketika kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus kita meminta hikmat daripada Allah itu sendiri. Karena dari situlah kita memperoleh hikmat dan memperoleh kekuatan untuk melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara kekasih, dalam bagian firman Tuhan ini jelas bahwa hikmat itu berasal daripada Allah. Tetapi kalau kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kadang-kadang hikmat yang berasal dari Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan memperoleh hikmat itu. Tetapi terkadang orang kalau sudah terlampau amat pintar, mereka meremehkan hikmat itu. Mereka tidak menggunakan hikmat itu. Mereka tidak melakukan hikmat itu dengan baik. Kita melihat dalam kitab Daniel, dia itu orang pintar. Mereka itu ada berapa anak-anak muda yang dikumpul, salah satu dari empat orang ini yang dari Yahudi adalah Daniel. Mereka ini adalah orang yang sangat pintar sekali. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan mimpi Nebukadnezar, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari sekalian, ketika misalnya kita bermimpi lalu kita menyuruh orang lain bercerita tentang mimpi kita, itu kan sesuatu yang mustahil, kecuali kita bercerita baru dia akan mengartikan mimpi kita. Tetapi Nebukadnezar tidak, dia bermimpi lalu dia menyuruh orang lain untuk menceritakan mimpinya. Ahli nujum, sihir dan lain sebagainya, orang-orang bijak di negerinya itu. Tapi tak satu pun orang yang bisa dapat bercerita tentang mimpinya. Dan dikatakan ini mustahil, tidak mungkin. Tidak ada seorang raja yang bersikap demikian. Jadi ceritakanlah mimpi raja kepada kami. Tapi raja tidak menceritakan. Raja bilang, kalau saya cerita pasti kamu akan membohongi saya. Pasti kamu akan cerita dan membohongi saya karena saya sudah kasih keluar titah seperti ini. Tetapi saya mau kamu bercerita kepada saya tentang mimpi saya. Lalu kemudian dia katakan kalau tidak ada yang dapat bercerita, maka orang bijak di negeri itu akan dibunuh. Lalu kemudian Daniel bertanya kepada Aryok, mengapa sampai raja mengeluarkan titah yang begitu berat? Dan dia katakan bahwa raja bermimpi tapi tak satu orang pun dapat bercerita tentang mimpinya. Kita bisa membayangkan situasi dan kondisi saat itu. Pasti semua punya ketakutan yang luar biasa karena ancaman yang begitu berat. Lalu kemudian Daniel diminta untuk menghadap raja dan dia meminta waktu. Dan ketika dia pulang, dia menyampaikan itu kepada teman-temannya, Hananya, Misele, Asaria, dan dia mengatakan bahwa mari kita berdoa bersama-sama. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa di malam hari itu, Allah semesta langit
menyampaikan dan mengungkapkan mimpi Raja Nebukadnezar itu kepada Daniel. Lalu Daniel katakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan, dan Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dan kata-kata selanjutnya, Dia memuliakan Allah. Dia menempatkan Allah sebagai sumber hikmat itu. Dan dari hikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya menjadi suatu kekuatan bagi dia untuk berani dan berjumpa dengan Raja Nebukadnezar. Lalu dia bisa dapat mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Dan dia menjelaskan semuanya kepada Nebukadnezar, bahwa apa yang Tuhan pikirkan ketika tidur, Tuhan pikirkan bahwa Tuhan akan kehilangan jabatan dan akan kehilangan kekuasaan apabila ada bangsa-bangsa lain yang lebih kuat daripadanya. Dan kemudian dia menjelaskan mimpi itu dengan segala baik. Dan dia menyampaikan kepada raja tentang arti dari mimpi itu. Intinya di sini adalah ketika seorang seperti Nebukadnezar mengandalkan kekuatan dan kemampuan dia sebagai seorang raja, tetapi dia punya kelemahan di mana dia mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga dia tidak memposisikan hikmat Tuhan itu sebagai kekuatan baginya. Dia menganggap bahwa dia raja, dia membangun segala kerajaan, dia menang ketika berperang melawan kerajaan yang lain. Dia menganggap dirinya hebat, pintar, tetapi dia lupa, dia menghina hikmat itu. Dia menganggap bahwa hikmat itu adalah sebuah kebodohan bagi dia. Tetapi setelah Daniel menyampaikan mimpi itu, dia menyembah Allah dan memuji Allah Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasih, bagian ini mengajak kita untuk memposisikan hikmat itu atau hikmat yang berasal dari Allah itu untuk memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengharapan bagi kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan segala hal. Faedah dari sebuah hikmat adalah maka engkau akan memperoleh pengetahuan tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Dalam Amsal 2 ayat yang kelima, takut akan Tuhan diberikan kepada kita dan juga hikmat yang berasal dari Tuhan membawa kita untuk mengenal apa maksud dan rencana Allah dalam jalan kehidupan kita. Apa maksud dan rencana Allah dalam tugas dan pekerjaan kita. Apa maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan dan masa depan kita. Untuk itu, faedah dari hikmat adalah memperoleh pengetahuan tentang takut akan Allah supaya kita dapat memperoleh kasih dari Allah. Apa berkat dari hikmat? Kalau Amsal Salomo pasal 3 ayat 2 katakan, karena panjang umur dan hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkan bagimu. Dan juga pada ayat yang ke-16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kita bisa membayangkan bagaimana kedua tangan Tuhan diangkat bagi kita untuk memberkati oleh karena berkat dari hikmat itu. Berkat dari hikmat itu adalah umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Semua itu diberikan kepada kita. Kadang-kadang orang bilang, saya lebih menonjol, saya lebih mengutamakan pemikiran saya, kepintaran saya, disiplin ilmu saya, ketimbang saya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam segala pengambilan keputusan, dalam tugas dan kerja. Kadang-kadang kita lebih memilih disiplin ilmu kita yang kita pakai untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu, persoalan dan juga pekerjaan kita. Tetapi saudara-saudara,
Di luar itu, tanpa hikmat dari Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kekuatan, kekayaan, kehormatan yang kita miliki karena disiplin ilmu itu dan jabatan yang kita miliki, tetapi apabila kita tidak memperoleh hikmat, semua menjadi sia-sia. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang pintar, tetapi dalam kehidupan tugas mereka merendahkan diri dan meminta hikmat dari Tuhan. Pada sekarang ini, dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, kadang-kadang kita lebih mengutamakan disiplin atau kepintaran kita. Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu akan berlalu seperti sekam yang ditiup angin. Kepintaran, kesombongan itu akan hilang. Tetapi hikmat, takut akan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semuanya berasal daripada Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk meletakkan Allah sumber hikmat dan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dengan kebenaran firman hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah menolong kami hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya kami tidak dapat bisa melakukannya tanpa hikmat dari Tuhan. Karena Allah sumber hikmat dan kekuatan kami. Kami minta Tuhan memimpin kami dengan hikmat untuk mengetahui masa depan kami. Rencana-rencana Allah dalam kehidupan keluarga kami, pribadi dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan hikmat-Mu. Kami pun juga berdoa untuk tim dari TVRI Papua Barat yang menyelenggarakan mimbar agama Kristen. Tuhan menolong mereka dengan hikmat. Apa yang mereka lakukan hari ini bagian dari pemberitaan kesaksian bagi kemuliaan Allah. Berkati mereka pribadi lepas pribadi dan kuatkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini. Maka mereka akan berjalan dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Tuhan memberkati mereka dalam segala proses hidup mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih